Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ia mempunyai 11 saudara yang kesemuanya itu laki-laki, tetapi Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah anak yang paling disayangi oleh ayahnya, sehingga saudaranya membencinya. Menurutku, ayah itu pilih kasih. Kita ini kan 12 bersaudara. Masa hanya Yusuf dan Bunyamin saja yang disayang? Benar, ini tidak adil. Ayah sangat sayang pada Yusuf, sampai-sampai tidak mempedulikan kita. Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal, yang letaknya di persimpangan jalan. Suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku. Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu, nak. Apa itu benar, ayah? Iya, insya Allah benar anakku. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini, nak. Memangnya kenapa, ayah? Sesungguhnya mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadap. Ke arah sumur itu, Kak. Sebentar lagi kau akan tahu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Diam. Jangan sakiti aku! Kakak, tolong aku! Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggal sendirian di sana oleh kakak-kakaknya. Kemudian mereka mengambil kambing disembelih, darahnya digunakan untuk melumuri baju Aku akan Yusuf menyembelihmu agar untuk mengelabui dikira ayah. Yusuf Dengan mati begini, di dalam ayah akan hutan. percaya dengan cerita kita. Sedikit pun mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya, ya. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan, sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami, tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, ayah. Ayah? Ayah, kenapa? Kenapa mata ayah? Apa yang terjadi, ayah? Ayah! Aku di dalam sumur hingga akhirnya datang Musyafir yang mengambil air dari sumur itu. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk keluar dari sumur. Ia membawaku ke Mesir. Selanjutnya aku dipaksa bekerja pada seorang petinggi kerajaan Mesir. Karena ketampanan, hingga aku dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, dengan izin Allah, aku mampu menafsirkan mimpi raja. Lalu raja membebaskan aku dari penjara dan membersihkan nama baikku dengan mengumumkan kepada rakyat bahwa aku tidak bersalah. Kemudian, aku dipercaya menjadi seorang menteri yang mengatur perekonomian dan pertanian kerajaan ini. Hingga akhirnya, aku dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda. Begitulah kisahku, adikku. Sejak kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta. Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, kau jangan bercerita pada siapapun siapa aku yang sebenarnya. Tuan, Dengar, raja kami kehilangan sebuah piala emas, dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Aku ingin tahu, apa hukuman untuk pencuri di negeri kalian? dijadikan budak oleh orang yang kecurian, Tuan. Tapi Tuan, kami tidak mengerti kenapa ini sampai terjadi. Kami mohon, lepaskanlah adik kami. Kami sudah berjanji kepada ayah kami. Dia akan pulang dengan selamat. Ayah pasti akan sedih dan murka kepada kami. Tang untuk memohon kemurahan hati Tuan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami Bunyamin, Tuan. Lepaskanlah dia, Tuan. Kami mohon, tolonglah.
sehingga penderitaan ayah kami bisa berkurang. Aku ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sudah lupa kepada Yusuf, adik kalian semua? Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya. Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya. Dari mana dia tahu tentang semua itu? Akulah Yusuf, putra Yakub. Aku adik kalian. Ampuni kami, Yusuf. Kami telah berbuat jahat padamu. Waktu itu, setan terkutuk telah menguasai hati kami, Yusuf. Sekarang terserah engkau mau memberikan balasan apa pada kami. Sudahlah, lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke Kanaan dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kehendak Allah, mata ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang, pulanglah. Mataku, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra ayah. Ayah, tolonglah, maafkan kami. Kami telah berbuat nista, ayah. Maafkanlah kami. Ayah telah memaafkan kalian anakku. Dan ayah akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Dan Yusuf, Anakku, alhamdulillah kau selamat, nak. Ayah, betapa aku merindukanmu. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah menjenguk engkau, yang begitu bersedih atas kehilanganku, disebabkan tugas yang diamankan. Anakku, jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Dan karena peristiwa ini pula, kita dipertemukan dalam keadaan hati yang bersih, yaitu saling memaafkan. Mudah-mudahan semua ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Kakakku sekalian, dan engkau, wahai adikku Bunyamin, sebaiknya sekarang kita bersyukur dan memohon keridhaan Allah bersama-sama. Alhamdulillah.